Bukannya mereda, hujan justru malah mengguyur semakin deras. Persis seperti emosimu ketika tahu bahwa gebetanmu sedang dekat dengan orang baru. Waduh, rasa-rasanya ini akan terjadi cukup lama. Dengan penuh harapan, semoga saja hujan segera reda. Musabab tadi kami mendirikan tenda di tempat yang lebih rendah, dan yang pada akhirnya menyebabkan tenda kami berdiri di atas kubangan air. Atas alasan dasar itulah yang membuat kami terpaksa untuk memindahkan tenda. Di saat yang bersamaan, rasa kagum dan kasihan muncul. Karena di kegiatan alam yang pertama, perempuan itu malah dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Semoga saja dia tidak kapok. Satu persatu tenda dipindahkan, disusul dengan memindahkan alat perlengkapan lainnya, yang kemudian dilanjutkan dengan menyusun dan merapikan kembali, agar tenda terasa nyaman untuk ditempati. Sebab tadi sebelum datang hujan kami sedang memasak. Setelah urusan pindah-memindah tenda selesai, kami melanjutkan kembali untuk memasak. Meski sebenarnya hujan masih saja turun, namun jika sudah urusan isi perut, mau dalam kondisi cuaca bagaimanapun, memasak akan tetap berlanjut. Tentunya agar bisa segera makan. Perlahan namun pasti, satu persatu, makanan mulai bisa disajikan. Lagi-lagi, menurut saya ini berkat kerjasama yang apik. Ambil bagian untuk tugas masing-masing, mungkin ini sudah menjadi ciri khas bagi para penggiat alam. Karena jika bukan kami yang mengerjakannya, lantas mau siapa? Mungkin begitulah kira-kira. Seiring dengan detik jam yang terus bergulir, di tengah kami yang sedang sibuk menyiapkan makanan, hujan mulai mereda, tinggal menyisakan gerimis yang terus turun untuk menyusul membasahi bumi. Makanan telah lengkap disajikan. Setelah membaca doa, tanpa banyak kompromi, kami langsung melahapnya, agar cacing dalam perut tidak terus-menerus merengek. Kemudian entah yang keberapa menit setelah makan, rasa kantuk mulai menghinggapi, hingga tak perlu waktu lama, membuat saya terlelap. Pagi telah kembali, tentunya dengan segala keindahan yang tak pernah ingkar untuk menyertai. Tidak hanya saya, akan tetapi manusia lainnya pun ikut mengamini dan menikmati keindahannya. Menghirup segarnya udara pagi, dengan mata yang tak henti-hentinya dimanjakan oleh keindahan alam pagi ini. Akan tetapi, saya tidak bisa bertahan lama. Musabab, rasa kantuk masih saja mengintari mata. Dengan terpaksa, saya kembali ke tenda untuk kembali tidur lagi. Setelah dirasa tidur cukup, saya kembali bangun dengan kondisi tubuh yang sudah lebih segar dari pagi tadi. Entah kenapa, meski masih terhitung masih pagi, udara di sini terasa sudah panas. Bahkan, ketika saya terbangun, saya mendapati tubuh yang sudah dibasahi oleh keringat. Dengan dalih sisa makanan masih banyak, dan kurang etis jika dibawa pulang lagi, atas dasar itu pagi ini kami kembali memasak. Padahal sebenarnya perut sudah mulai lapar kembali. Dan bukankah disarankan juga untuk mengisi perut di pagi hari dengan penamaan sarapan pagi? Jadi, tidak ada yang salah, bukan? Setelah selesai mengisi perut, saya bergegas menuju tanah lapang yang menjadi titik utama Bukit Pamoyanan. Sejauh mata memandang, seluas itulah keindahan yang bersemayam di ingatan. Menuju siang, udara terasa semakin panas. Rasanya tak karuan ketika menyengat kulit, dan udara yang dihirup pun terasa pengap.
Kondisi seperti ini pada akhirnya membuat kami mengambil keputusan untuk segera berkemas, agar kami bisa segera untuk bergegas pulang. Satu persatu tenda dibongkar, sembari kembali mengecek peralatan, memastikan semuanya lengkap dan tidak ada yang hilang. Tak lupa, sebelum dikemas, peralatan dibersihkan agar tetap terawat. Juga tentunya ketika tiba di rumah nanti, tidak perlu terlalu susah ketika mencucinya. Untuk sebuah perjalanan, sesulit atau semenyenangkan apapun, di masing-masing pribadi pasti memiliki kesan yang berbeda. Sampai bertemu di perjalanan selanjutnya, terima kasih Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih Indonesia. Dari hati, untuk Bumi Pertiwi.